Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvianti Layukan dengan NIM E281213334. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian lingkungan hidup. Siklus karbon. Melalui siklus karbon, karbon bergerak di antara atmosfer, lautan, dan biosfer dalam bentuk gas atau CO2. Pengertian siklus karbon. Siklus karbon adalah suatu proses alamiah di mana karbon bergerak melalui berbagai reservoir di bumi, termasuk atmosfer, lautan, dan biosfer. Tahapan daur ulang siklus karbon. Yang pertama, penyerapan karbon. Tumbuhan menggunakan fotosintesis untuk menyerap karbon atmosfer dan mengubahnya menjadi bahan organik. Yang kedua, pemindahan karbon. Karbon yang diserap oleh tumbuhan dapat dipindahkan ke hewan melalui rantai makanan. Yang ketiga, penyimpanan karbon. Saat organisme mati, karbon mereka terdekomposisi dan disimpan dalam tanah atau lautan sebagai bahan organik yang terkubur. Yang keempat, pembebasan karbon. Karbon dilepaskan kembali ke atmosfer melalui proses dekomposisi, pernapasan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Sumber-sumber karbon. Yang pertama, hutan. Hutan menyimpan karbon dan biomasa dan tanah, mencegah pelepasan CO2 ke atmosfer. Yang kedua, bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara melepaskan karbon ke atmosfer. Yang ketiga, industri. Proses industri seperti produksi semen dan besi, baja, menyebabkan pelepasan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Yang keempat, transportasi. Kendaraan bermotor mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 yang berkontribusi terhadap peningkatan efek rumah kaca. Peranan tumbuhan dalam siklus karbon. Yang pertama, fotosintesis. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida atau CO2 dalam fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Yang kedua, penyimpanan karbon. Tumbuhan menyimpan karbon dalam biomasa mereka, membantu mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Yang ketiga, pencegah erosi tanah. Akar tumbuhan mengikat tanah dan mencegah erosi sehingga karbon di tanah tetap terkunci. Pengaruh perubahan iklim terhadap siklus karbon. Yang pertama, peningkatan suhu. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu yang dapat mempercepat pembebasan karbon dari lautan dan tanah. Yang kedua, pengurangan salju dan es. Mencairnya salju dan es mengurangi albedo bumi, mempercepat pemanasan, dan mempengaruhi keseimbangan siklus karbon. Yang ketiga, perubahan pola hujan. Perubahan pola hujan mengganggu ketersediaan air bagi tumbuhan, menghambat perubahan fotosintesis, dan mengurangi penyerapan karbon. Dampak deforestasi terhadap siklus karbon. Yang pertama, hilangnya penyerapan karbon. Deforestasi mengurangi jumlah pohon yang bisa menyerap karbon dari atmosfer, meningkatkan kadar CO2 di udara. Yang kedua, erosi tanah. Deforestasi menghilangkan akar pohon yang mengikat tanah, meningkatkan risiko erosi dan hilangnya karbon di tanah. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Deforestasi menghancurkan habitat, mengurangi populasi tumbuhan dan hewan yang dapat menyimpan dan mengalirkan karbon. Solusi mengurangi emisi karbon. Yang pertama, efisiensi energi. Mengadopsi teknologi bersih dan efisiensi dapat mengurangi emisi karbon dari segi energi. Yang kedua, transportasi berkelanjutan. Mendorong penggunaan transportasi publik dan kendaraan ramah lingkungan dapat mengurangi emisi karbon dari transportasi. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Penerapan praktek pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil
dan memperbaiki manajemen lahan dapat mengurangi emisi karbon. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.